Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pan Salim. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Terbuka dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai algoritma pencarian pada graf, yaitu menggunakan Deep First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. Langsung saja kita buka untuk VS Code-nya. Tujuan dari tugas ini adalah memahami cara kerja algoritma DFS dan BFS dalam melakukan pencarian data pada sebuah graf yang terdiri dari 10 node, yaitu A0 sampai A9. Sebelum masuk ke program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu graf yang digunakan. Graf terdiri dari 10 node, yaitu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A8, dan A9. Hubungan antar node adalah sebagai berikut. A0 terhubung ke A1 dan A2, A1 terhubung ke A3 dan A4, A2 terhubung ke A5 dan A6, untuk A3 terhubung ke A7, untuk A4 terhubung ke A8, untuk A5 terhubung ke A9. Bentuk grafnya menyerupai pohon dengan A0 sebagai root atau node awal. Target pencarian yang digunakan pada contoh ini adalah node 9. Untuk kode-kodenya BFS seperti ini. Untuk BFS, yaitu BFS adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara mengunjungi semua node pada level yang sama terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. BFS menggunakan struktur data queue atau antrian. Di sini coba kita jalankan untuk program BFS-nya. Untuk hasil dari BFS-nya berhasil ya. Di sini saya sedikit menjelaskan sedikit tambahan untuk program BFS. Selama QQ tidak kosong, program akan mengambil node paling depan, kemudian memeriksa apakah node tersebut adalah target. Jika bukan target, seluruh tetangganya yang belum dikunjungi akan dimasukkan ke dalam queue. Proses ini terus berlangsung sampai target ditemukan. Untuk proses BFS, langkah demi langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari node A0. A0 ini mengunjungi A1, kemudian mengunjungi A2, kemudian mengunjungi A3, kemudian mengunjungi A4, A5, A6, A7, hingga A9. Pada langkah ke-10, target ditemukan, yaitu A9. Kesimpulan dari BFS ini adalah algoritma BFS berhasil menemukan kode A9 dengan cara memeriksa seluruh node pada level yang sama terlebih dahulu. Kelebihan dari program BFS ini adalah mampu menemukan jalur terpendek pada graf yang tidak memiliki bobot, namun penggunaan memorinya lebih besar dibanding DFS karena harus menyimpan banyak node pada node dalam queue. Untuk program DFS, sini kita tutup aja untuk terminalnya. Untuk kode pada program DFS bisa dilihat sebagai berikut. Di sini
Saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu program DFS. Deferred Search atau DFS adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri satu cabang sampai ke node yang paling dalam terlebih dahulu sebelum berpindah ke cabang lainnya. DFS ini biasanya digunakan untuk konsep stack atau rekursi. Untuk program DFS kita coba running. Di sini keluar hasilnya A0, A1, A3, A7, A4, A8, A2, A5, A9, dan A6. Untuk penjelasan dari program DFS ini, yang pertama dibuat struktur data graph menggunakan hashmap untuk menyimpan hubungan antar node. Kemudian dibuat variabel visit menggunakan hashset untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi perulangan. Metode add-edge ini digunakan untuk menambahkan hubungan antar node. Selanjutnya terdapat mode DFS yang menerima parameter node saat ini dan untuk menerima parameter node saat ini dan node tujuan. Jika node saat ini sama dengan target, maka program menampilkan pesan bahwa node ditemukan dan proses pencarian selesai. Untuk proses DFS, langkah demi langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pencarian dimulai dari node A0, kemudian mengunjungi A0, masuk ke A1, kemudian ke A3, ke A7. Karena A7 ini tidak memiliki anak, maka kembali lagi ke A3, kemudian kembali lagi ke A1, kemudian mengunjungi A4, selanjutnya mengunjungi A8. Karena A8 tidak memiliki anak, kembali lagi ke A0. Dari A0 berpindah ke A2, di sini langsung loncat ke A2, kemudian mengunjungi A5, kemudian mengunjungi A9, dan target ditemukan. Urutan kunjungan DFS ini adalah sebagai berikut. Kesimpulan dari DFS ini adalah berdasarkan hasil percobaan, algoritma DFS berhasil menemukan node A9 ini dengan cara menelusuri graf hingga ke node terdalam terlebih dahulu. Jadi loncat-loncat ini nggak urut seperti BFS. Kelebihan dari DFS ini adalah penggunaan memori yang relatif lebih kecil dibanding BFS. Namun DFS tidak selalu menghasilkan jalur terpendek menuju target. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.